warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang bertemakan presentasi hasil audit internal bank. Sebelumnya kami beranggotakan Saya Narita Fadila Rahmawati. saya Kayla Daraintullah. Saya Zaki Ali Ramadan. Saya Muhammad Firdaus. Saya Dias Rakib Arjimar. Baik, segitu saja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya dalam forum hari ini. Di sini kami akan membahas hasil audit internal bank terkait kredit kepemilikan rumah atau KPR. Baik, untuk presentasi kali ini akan dipaparkan oleh saudara Bapak Zaki. Dalam presentasi ini, setelah presentasi ini akan dilanjutkan dengan diskusi terbuka. Untuk saudara Bapak Zaki, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Aldo, Ibu Narita, dan Saudara Gias. Audit ini dilakukan sebagai bagian dari kontrol internal untuk memastikan bahwa proses pemberian kredit konsumer, khususnya KPR, telah sesuai dengan standar dan kebijaksanaan bank dan kebijakan bank. Baik, saya akan memulai presentasi hasil audit yang telah saya lakukan ya. Baik, sebelumnya saya akan mempresentasikan hasil audit dari kredit KPR ini. Baik, bisa dilihat latar belakang di audit KPR ini ada proses pemberian kredit kepemilikan rumah KPR di divisi kredit konsumer Bank Untirta Mandiri. Memiliki peran strategis namun juga mengandung risiko tinggi apabila tidak dilaksanakan secara tertib dan sesuai SOP. Audit ini dilakukan untuk menilai kepatuhan terhadap prosedur, kelengkapan dokumen, dan kualitas analisis kredit. Indikasi awal menunjukkan adanya kelemahan dalam dokumentasi, proses analisis yang tidak seragam, serta proses persetujuan yang tidak selalu melalui jalur otorisasi yang semestinya. Tujuan audit ini adalah memastikan seluruh tahapan pemberian kredit telah dijalankan sesuai prinsip kehati-hatian, serta mengidentifikasi potensi celah kontrol internal yang dapat membahayakan kualitas portofolio kredit dan meningkatkan risiko kredit bermasalah. Baik, di sini ada metodologi penelitiannya, yaitu ada satu pendekatan audit. Audit ini menggunakan pendekatan berbasis risiko atau risk based audit. Yang kedua ada ruang lingkup. Yang ketiga ada metode audit yang digunakan, yaitu ada 4: penelaahan dokumen kredit, evaluasi proses analisis kredit, verifikasi kepatuhan terhadap SOP, identifikasi kelemahan pengendalian internal. Baik, Bapak Ibu bisa dilihat beberapa kasus temuan dokumen dan analisis kredit, yaitu ada di sini ada nama nasabah, penghasilan, dokumen tidak lengkap, status keputusan dan analisis kreditnya. Baik, di sini juga ada temuan tambahan, di mana selain temuan utama terkait kelengkapan dokumen dan analisis kredit, audit juga mengidentifikasi beberapa kelemahan sistemik dan prosedural yang dapat berdampak jangka panjang terhadap efektivitas pengelolaan risiko kredit. Temuan tambahan ini bersifat penting karena menunjukkan adanya kekosongan pengendalian internal yang harus segera ditindaklanjuti. Yang pertama itu tidak tersedianya checklist verifikasi lapangan. Yang kedua, proses persetujuan kredit tidak melibatkan supervisor pada beberapa kasus. Yang ketiga, dokumentasi evaluasi risiko tidak ada. Baik, di sini juga ada analisis dan dampaknya. Yang pertama ada analisis temuan audit, di mana satu, dokumen tidak dilengkapi dokumen tidak lengkap tapi malah disetujui. Yang kedua, analisis risiko tidak konsisten. Yang ketiga, proses melewati supervisornya. Terus dampak yang mungkin timbul yaitu risiko fraud atau moral hazard. Yang kedua, kredit macet dan menurunnya kualitas portofolio. Yang ketiga, terganggunya reputasi dan kepatuhan. Baik, selanjutnya juga ada rekomendasi perbaikan dari kegiatan audit ini, yaitu wajibkannya checklist verifikasi lapangan, tegakkan alur persetujuan sesuai SOP, dan dokumentasikan analisis risiko secara konsisten. Nah, di sini ada rencana tindak lanjut dan berupa follow up-nya. Yang pertama, penguatan implementasi prosedur dan verifikasi dokumen. Yang kedua, penegakan hierarki persetujuan dan peningkatan pengawasan supervisor. Yang ketiga, pengembangan dan standarisasi dokumentasi evaluasi risiko kredit.
Bapak Ibu, terima kasih. Ini presentasi dari hasil audit kami. Semoga dapat dimengerti ya. Terima kasih atas paparannya Pak Zaki. Saya cukup prihatin. Mengapa verifikasi dokumen tidak bisa berjalan maksimal? Apakah itu karena kurangnya waktu atau staf kita tidak memahami SOP-nya? Faktor utamanya adalah tidak digunakan checklist Pak, sehingga staf seringkali langsung menginput ke sistem tanpa memverifikasi kelengkapan dokumen secara menyeluruh. Saat kami tanya, staf mengatakan dokumen akan menyusul, namun dalam praktiknya tidak ada follow up tertulis. Saya juga izin bertanya, kalau tidak ada dokumentasi evaluasi risiko, lalu bagaimana proses pengambilan keputusan dapat berlangsung? Jadi berdasarkan hasil wawancara, staf hanya mempertimbangkan besar penghasilan dan jangka waktu pinjaman. Tidak ada perhitungan di ISR atau asesmen profil nasabah. Itu semua harusnya tercatat sebagai dasar keputusan kredit, tapi tidak kami temukan di berkas fisik maupun sistem. Saya minta kejelasannya, apakah semua staf mengalami ini atau hanya individu tertentu? Masalah ini terlihat sistematik. Dari 5 berkas, 3 proses oleh staf yang berbeda, namun menunjukkan pola yang sama. Itu mengindikasikan bahwa masalah bukan pada individu saja, tetapi pada sistem pengawasan dan budaya kerja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama itu checklist digital yang wajib diisi sebelum berkas diproses lebih lanjut. Yang kedua ada SOP versi ringkas perlu disosialisasikan kembali. Yang ketiga ada kami dari tim kredit juga siap perlu dibuatkan pelatihan kembali. Yang keempat itu ada mungkin bisa dibuat sistem alert di aplikasi apabila dokumen belum lengkap. Dengan begitu kami bisa bekerja lebih akurat dan sesuai dengan prosedur. Saya setuju, kadang interpretasi SOP berbeda-beda di lapangan. Kalau pelatihan dan panduan praktis diperbarui, itu bisa membantu. Kami siap mendampingi pelatihan serta mendesain checklist berbasis Excel atau sistem internal. Bahkan bisa dipantau secara real time oleh supervisor. Baik, saya ingin semuanya merekomendasikan dikomplikasi dalam bentuk rencana aksi. Dan kita jadwalkan evaluasi kembali dalam 1 bulan ke depan. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan dan juga sarannya. Untuk sebelumnya, untuk mengakhiri sesi ini, saya akan memberikan kesimpulannya dulu ya. Saya mencatat beberapa kesimpulan yang ada tadi dari hasil audit tersebut. Yang pertama, ada temuan audit menunjukkan adanya ketidaksesuaian prosedur. Yang kedua, ada checklist dan SOP yang akan diperkuat. Yang ketiga, ada evaluasi risiko wajib terdokumentasi. Yang keempat, akan diadakan pelatihan ulang dan validasi sistem. Baik, terima kasih atas partisipasi dalam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.